bahan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, soleh dan soleha, Ibu Guru harapkan kalian semuanya sehat ya. Ya, kita sama-sama saling berdoa dan mendoakan semoga di masa pandemi ini kita semua bisa saling menjaga diri kita, keluarga kita, sehingga mudah-mudahan Allah segera memberikan kita semuanya nikmat sehat ya. Pandemi Covid ini segera berlalu dan kita bisa kembali belajar seperti biasa. Ya, baiklah anak-anak sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini seperti yang sudah Ibu Guru sebutkan tadi, kita akan belajar tentang sifat, bahan, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu anak-anak sudah tidak asing sekali ya, dan pasti di rumah kalian gitu ya, itu tersedia bahan-bahan yang berbahan dasar dari logam, ada gitu ya, dari plastik pun pasti ada, kaca juga ada, yang berbahan kayu juga ada. Begitupun dengan bahan-bahan yang berbahan karet. Nah, seperti pada gambar yang sudah Ibu Guru tampilkan, ya, logam itu yang seperti apa? Ini ada ya, plastik yang seperti apa, kaca, kayu, juga karet. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami jenis-jenis bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami sifat-sifat bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghubungkan jenis dan sifat bahan dengan manfaatnya dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah memahami dampak penggunaan bahan terhadap kesehatan manusia. Mari kita flashback ulang materi pada pertemuan pekan lalu bahwa setiap benda di alam raya ini tersusun atas atom. Ya, jadi atom itu adalah zat terkecil gitu yang menyusun sebuah benda. Benda apapun itu anak-anak di alam raya ini. Contohnya di sini ada mobil ya. Nah, mobil, ada rumah, ada jembatan. Ketiga bahan yang Ibu Guru tampilkan ini tentu juga tersusun atas atom-atom. Nah, atom-atom tersebut tersusun dan membentuk sebuah bahan, entah itu bahan logam, plastik, kaca, kayu, ataupun bahan karet. Semua tersusun atas atom. Ya, insya Allah kita akan mengupas lebih dalam bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti yang pertama kita akan belajar bahan logam, yang kedua bahan dari plastik, yang ketiga bahan kaca, yang keempat bahan kayu, dan yang kelima bahan karet. Nah, Ibu Guru mau tanya sebelumnya, ada gambar mobil anak-anak yang kalian lihat? Iya. Tersusun dari bahan apa sajakah mobil pada gambar di atas? Siapa yang bisa mengidentifikasi? Ya, pintar. Dalam sebuah mobil, di situ kita bisa melihat dia tersusun atas bahan yang pertama, yaitu bahan logam. Ya, bahan logam itu adalah yang menjadikan rangka mobil kokoh gitu ya anak-anak ya, dan bisa dijadikan sebagai alat transportasi yang kuat. Yang kedua, ada bahan apa lagi? Ya, pintar, ada bahan kaca. Bahan kacanya ada di mana? Ya, ada terpasang di jendela mobil, sehingga anak-anak bisa melihat pemandangan dari dalam mobil, pemandangan di alam raya ini dari dalam mobil dengan indah. Karena sifat dari kaca itu salah satunya adalah tembus pandang. Nah, ada bahan apa lagi? Ya, ada bahan karet. Nah, bahan karet itu digunakan untuk membuat ban. Nah, ban pada mobil ada 4, itu semuanya tersusun atas bahan karet. Ya, baik. Kita lanjut yang pertama, bahan logam. Sifat-sifat dari bahan logam. Yang pertama, berwujud padat. Ya, rata-rata logam wujudnya padat. Namun ada juga yang berwujud cair, seperti contohnya raksa untuk isian termometer. Yang kedua, mudah dibentuk. Yang ketiga, penghantar panas dan listrik yang baik.
atau kita sering menyebutnya dengan nama konduktor. Yang keempat, tidak menyerap air. Yang kelima, keras, kuat, dan tidak lentur. Yang keenam, beberapa logam tidak berkarat. Contohnya seperti nikel, krom, juga stainless steel. Paham ya anak-anak ya untuk bahan yang pertama? Kita ke bahan yang kedua, yaitu bahan plastik. Nah, ini banyak sekali kalian manfaatkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apalagi saat ini musim hujan ya, pasti anak-anak semuanya punya jas hujan. Bahan dasar dari jas hujan itu adalah plastik. Kenapa bahan dasar jas hujan adalah plastik? Karena ternyata sifat plastik itu salah satunya tidak menyerap air, sehingga aman untuk badan kalian. Ketika kalian menggunakan jas hujan, badan kalian tidak basah karena bahan plastik dalam jas hujan tadi tidak menyerap air. Sifat yang kedua, mudah terbakar. Sifat yang ketiga, isolator panas dan listrik. Isolator itu adalah dia tidak mudah menghantarkan panas dan listrik. Nah, nanti coba dilihat peralatan dapur ibu kalian. Nah, mungkin penggorengan atau pegangan alat masak itu biasanya dilapisi dengan plastik. Gunanya apa? Supaya tangan ibu kalian ketika memegangnya itu tidak merasakan panas, karena plastik tadi bersifat sebagai isolator panas dan listrik yang baik. Berikutnya sifatnya adalah ringan dan tidak mudah pecah, tembus pandang, juga mudah dibentuk dan dicetak sesuai dengan keinginan kita. Bahan yang ketiga yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kaca. Sifat-sifatnya adalah yang pertama, tidak mudah terbakar, tembus pandang, tidak menyerap air, isolator panas dan listrik, juga mudah dibentuk. Ya. Berikutnya adalah sifat kayu. Nah, ibu guru yakin kayu ini sering sekali ada ya dalam kehidupan kalian ya anak-anak. Lemari kalian bisa terbuat dari kayu, tempat tidur kalian juga bisa terbuat dari kayu, seperti itu. Meja, kursi yang kalian duduki juga terbuat dari kayu. Nah, sifat-sifatnya antara lain yang pertama, tidak tahan terhadap api dan air. Ya, artinya mudah terbakar gitu ya anak-anak ya. Yang kedua, isolator panas dan listrik. Yang ketiga, mudah dibentuk. Ya, mudah dibentuk ini mau kalian buat dia sebagai meja juga mudah, sebagai kursi juga bisa. Nah, berikutnya adalah keras dan kuat. Ya, sifat yang terakhir adalah karet. Sifat bahan yang terakhir adalah bahan karet. Nah, bahan karet ini diperoleh dari apa? Nah, kalian semua lihat di gambar ya anak-anak. Di situ ada gambar yang ibu guru tampilkan, pohon karet sedang disayat ya. Nah, sayatannya itu adalah yang warna putih, itu namanya adalah lateks ya, lateks. Nah, dari sini lateks itu akan ditadah dan kemudian akan diolah menjadi beberapa macam benda ya, contohnya salah satunya tadi seperti ada di dalam mobil ya, ada ban mobil gitu ya. Nah, sifat-sifat dari karet yang pertama tidak tembus air, yang kedua kuat dan lentur, yang ketiga isolator panas dan listrik, yang keempat adalah mudah meleleh. Ya, anak-anak sekalian, itu tadi 5 sifat bahan yang sudah kalian dengarkan bersama-sama materinya dari ibu guru. Nah, kalian bisa menambah wawasan kalian dari modul yang sudah ibu guru susun dan ibu guru bagikan kepada kalian untuk belajar di rumah. Nah, tugas dari ibu guru adalah ibu guru minta kalian mengidentifikasikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Ingat ya anak-anak, yang ada di sekitar rumahmu. Ya, ini adalah masa pandemi, nggak boleh kalian belajar di luar, maka belajarnya cukup di dalam rumah. Ya, kalian bisa memperhatikan sekitar rumah kalian, identifikasikanlah
bahan tersebut tersusun dari bahan apa sajakah dia, juga manfaatnya untuk apa. Nah, Ibu Guru kasih contoh yang pertama ya. Contohnya kalian menemukan wajan ibu kalian di dapur. Ya, wajan ibu kalian di dapur, kalian pikirkan dia tersusun dari bahan apa? Apakah dari bahan logam, ataukah dari bahan plastik, ataukah dari bahan kayu, karet, ataupun kaca? Ya, tentunya bahannya adalah bahan logam. Ya, bahan logam. Terus manfaatnya apa? Oh, digunakan sebagai alat masak. Kenapa dia digunakan sebagai alat masak? Karena salah satu sifat logam tadi adalah yang pertama keras, kuat gitu ya. Yang kedua adalah penghantar panas yang baik, sehingga dia cocok digunakan sebagai alat masak. Ya, itu contoh dari Ibu Guru, satu saja wajan. Nanti tolong diidentifikasikan lagi beberapa macam alat-alat di rumah kalian. Lebih bagus kalau dia tersusun atas beberapa macam bahan. Berikutnya adalah dampak penggunaan bahan dalam kehidupan. Ya, anak-anak, mungkin bisa jadi kalian sering gitu ya menyeduh minuman-minuman panas kalian, mungkin kalian membuat teh ataupun membuat kopi gitu ya dengan menggunakan gelas yang berbahan dasar plastik. Nah, perlu kalian ketahui bersama, jika ini kalian lakukan terus-menerus, maka akan bisa membahayakan tubuh kalian, karena sifat plastik salah satunya adalah mudah meleleh. Ya, mudah meleleh. Jadi ketika kalian seduh minuman kalian dengan air panas di dalam gelas plastik, maka gelas plastik tersebut, zat-zat yang menyusunnya itu akan meleleh dan itu akan masuk ke dalam tubuh kalian. Ya, sebaiknya kalian minum air seduhan teh atau kopi yang panas itu dengan menggunakan gelas yang berbahan. Yang berikutnya, anak-anak, tidak mengkonsumsi ikan yang hidup di perairan yang sudah tercemar. Seperti apakah itu? Ya, kebanyakan ada di daerah-daerah tertentu, perusahaan atau pabrik-pabrik itu didirikan di dekat-dekat perairan atau lautan. Mereka akan membuang sampah tanpa mendaur ulang ya, secara langsung mereka buang ke laut tersebut. Nah, sampah atau limbah yang mereka buang itu sudah tercemar ya. Dia tercemar oleh logam berat, sehingga ketika masuk ke dalam perairan dan dimakan oleh ikan-ikan yang ada di laut tersebut, maka ikan-ikan itu sudah tercemar oleh logam berat. Nah, ketika ikan-ikan itu kalian konsumsi, maka tubuh kalian pun akan tercemar oleh logam berat. Nah, yang berikutnya adalah tentang sampah plastik. Bu Guru yakin anak-anak semua adalah anak-anak hebat yang sudah bisa menempatkan membuang sampah pada tempatnya. Mana sampah plastik, mana sampah non plastik seperti itu ya, atau biasa kita kenal sampah organik dan non organik. Nah, kita tahu semua ya anak-anak, ketika kita sadar akan membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan, itu adalah salah satu upaya kita dalam menjaga bumi kita ini. Kita semua tahu bahwa sampah plastik itu tidak akan mudah diuraikan oleh tanah ataupun oleh air. Jadi jika ada plastik yang tertimbun di dalam tanah, itu akan utuh gitu ya, dan tidak akan terurai hitungan tahun sekalipun, sehingga bisa menyebabkan pencemaran tanah maupun pencemaran air. Sampah plastik pun ketika dibakar itu akan membahayakan sistem pernapasan manusia, karena aroma yang tercium dari sampah plastik yang dibakar itu tentu sangat tidak menyenangkan. Seperti itu. Ibu Guru berpesan, yuk kita sama-sama menjaga diri dan bumi kita dengan senantiasa menggunakan bahan-bahan yang tidak berlebihan, secara tidak berlebihan, dan juga kita harus bisa menimbang mana yang membahayakan kesehatan kita dan mana yang tidak memberikan dampak negatif terhadap tubuh kita. Ya, anak-anak yang soleh dan solihah, semoga kalian memahami apa yang Ibu Guru sampaikan dan kalian bisa menerapkan ataupun mengaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sukses untuk kalian semua, tetap jaga iman dan imun. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu belajar seperti biasa. Sekian dari Ibu Guru, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.